lebih dari 0, jadi tergantung dari kalian membikin di sebelah kanannya mau R mau 0 gitu. Jadi bisa ini lebih dari 0, bisa lebih dari R kuadrat, tergantung. Bisa kurang dari 0, bisa kurang dari R kuadrat, sama aja. Bisa sama dengan 0 atau sama dengan R kuadrat. Nah, kalau yang ini tuh namanya di luar. Jadi si titiknya, kalau kalian substitusi titiknya, substitusi titik ke sini, ke persamaan lingkaran, kalau dia hasilnya lebih dari 0 atau lebih dari R kuadrat, dia berarti di luar lingkaran. Kalau ini di dalam lingkaran. Kalau ini pada lingkaran, jadi nempel di lingkarannya. Nah, misalkan saya masukkan yang ini nih, yang 2,-1 ya. 2,-1 berarti jadi 2 ditambah 2 kuadrat, ditambah min 1 tambah 1 kuadrat, sama dengan 16. Kita nggak tahu lebih dari kurang darinya. Ini 4 kuadrat 16, min 1 tambah 1 kan 0 ya. Nah, ternyata ini sama benar sama dengan 0. Sama dengan 16 sama dengan 16. Berarti ini pada lingkaran, bukan di luar lingkaran gitu ya. Berarti jawaban ini salah. Silahkan dicoba mana yang hasilnya lebih dari 16. Nanti tulis di kolom chat jawabannya. Saya tunggu ya. Oke, banyak yang jawab C. Kita coba. 3 tambah 2 kuadrat sama 1 tambah 1 kuadrat
Ini 5 kuadrat 25, 4. Nah, udah jelas ya ini 29 lebih dari 16, tapi jawabannya C, bagus. Nomor 7. Nomor 7 soalnya ini biasanya mah cuman pagar, bintang kayak gitunya simpel, tapi ini yang jadi masalah mungkin ada lognya ya. Jadi P-nya itu harus kita cari A. Oke. Untuk semua bilangan real positif A di B didefinisikan menjadi ini. Berarti ini bisa kita definisikan jadi ini, berarti hasilnya apa gitu ya. 3 segitiga terbalik B sama dengan 11 itu berarti A-nya 3, ini menjadi B-nya ya, sesuai. Nah, berarti ini 3 dikurangi B kuadrat per 3 kurangi B sama dengan 11. Oke, saya bikin jadi satu ruas. 3 min B kuadrat sama dengan 33 min 11B. Kalau saya bikin satu ruas ke kanan, berarti ini jadi B kuadrat min 11B. 33 kurangi 3, 30 ya. Nah, ini bisa difaktorkan jadi B min 6 sama B min 5. Ya, dikali 30 dijumlah min 11. Cocok ya? Berarti B-nya B min 6 sama dengan 0 atau B min 5 sama dengan 0 gitu kan. Berarti ini B sama dengan 6, ini B sama dengan 5. P adalah jumlah semua nilai B yang mungkin. Dua-duanya kan mungkin ya, bukan penyebab 0. Karena yang penyebab 0-nya mah ini nih. Yang nggak bolehnya mah. Nah, yang jadi syarat hati-hati. Takutnya kalian dapat B-nya 3. Ini kena syarat. Syaratnya 3 min B tidak boleh 0 kan kalau pecahan itu. Berarti B tidak boleh 3. Nah, tidak ada yang 3 kan? Berarti aman dua-duanya memenuhi. Berarti nilai P adalah 6 tambah 5. Berarti hasilnya 11. Nah, karena P-nya 11, masukkan ke sini. 3 segitiga. Ini 11 juga kan? Ini berarti 11 log. Ini kan hasilnya 11 juga nih. Baru 3 segitiga B itu 11. 11 log 11 ya 1 gitu kan. Ingat lagi kalau misalkan lupa, ingat sifatnya A log A sama dengan berapa? 1. Kenapa? Karena A kan ngitungnya tuh gini, ini pangkat ini harus sama dengan ini. Kalau dibikin eksponen itu kan gitu ya. Jadi A pangkat 1 sama dengan A. Gitu. 1 sama dengan A jadi salah gitu. Jadi jawabannya A. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu boleh di kolom chat ataupun langsung. Oke, nomor 8 ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut ke nomor 8. Ini ada fx, ada g dalam kurung 2x min 1 sama dengan x kuadrat min 5. Nah, ditanya f inverse bundaran G3. G3 dulu. G3 gimana cara ngerjainnya? Gampang. Kalau kamu nyari G3, berarti si ini, saya nih, G3. Berarti ini harus dibikin sama dengan ini. Ya, berarti yang dimasukin X-nya tuh jangan 3 ke sini tuh, tapi dibikin sama dengan dulu. Jadi 2X min 1 sama dengan 3, berarti 2X sama dengan 4, X sama dengan 2. Nah, masukin baru ke sini, si X-nya sama dengan 2-nya ke sini. Nah, baru dihitung. Berarti ini 2 kuadrat min 5. 4 kurangi 5 min 1. Berarti ini F G3-nya min 1. Berarti ini jadi F inverse min 1. Nah, F inverse min 1 gimana? Ini inverse-kan dulu. Ingat cara cepat inverse fungsi kan ya? Ada misalkan kamu punya fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Maka inverse-nya itu adalah a sama d-nya ditukar pakai min. Jadi min dx plus b per cx min a.
Berarti ini kita ganti jadi, ini kan A-nya 1 nih. Ini D-nya. Ini A. Tuker pakai min. Ya kan? D sama A ditukar posisi D sama A pakai min. Berarti ini jadi min 5X min 3 per X min 1 ya. Nah, berarti F in plus 1 min 1 tinggal masukin X-nya min 1. Berarti min 5 kali min 1 dikurangi 3 per min 1 kurang 1. Min 5 kali min 1 plus 5 kurangi 3, 2. Min 1 min 2 ya. Plus bagi min kan min 2 bagi 2, 1. Jadi jawabannya min 1. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu boleh. Nomor 9, pada gambar layang-layang di bawah ini, diketahui titik-titik koordinatnya adalah 2,1, 4,1, 4,-1, sama 1,-2. Daerah segitiga ABC dan D ditranslasikan sehingga koordinat 4,1 memiliki bayangan di titik 2,2. Dia perpindahan kuadran ya, sehingga translasi pergeseran. Jadi kalau kalian 4,1 digeser ke 2,2 berarti titik yang koordinat 4,1 jadi 2,2 kurang lebih di sinilah ya. Jadi bergesernya itu pergeseran translasinya itu jadi ini bisa pakai kira-kira sih sebenarnya. Jadi kalau kamu 4,1 pakai translasinya itu berarti sehingga jadi titik bayangannya itu titik 2,2. Ini bisa bilang A lah, titik A. Ini titik A aksennya. Berarti kan 4 jadi 2 dikurangi 2 ya. Jadi min 2, 1 jadi 2 ditambah 1. Jadi ini translasinya. Jadi kalian tinggal geser-geser aja semuanya.
Ini kita kasih nama dulu. Ini titik A, ini B, ini C, ini D. Berarti yang titik B 2,1. Nanti jadi B aksennya berapa? Yang C 1,-2. C aksennya berapa? Yang D 4,-1. D aksennya berapa? Translasinya sama ya, min 2,1. Berarti ini jadi 0,2. Yang ini ditranslasi min 2,1 berarti jadi min 1, min 1. Yang ini jadi 2,0. Berarti kita bikin titiknya doang aja ya, perpindahannya itu berarti jadi 2,2. Terus 0,2 berarti sekitar di sini lah ya, 0,2. Terus min 1, di sini lah ya. Sama 2,0. Seperti di sini. Nah, ini layang-layangnya. Yang mau disambungin boleh, mau enggak juga boleh. Udah kebayang pastikan ya. Coba. Seluruh bayangan daerah D terletak di kuadran 1. Udah pasti salah ya. Tapi kalau kaliannya ada yang ngebayanginnya masih kurang ahli, saya gambar aja nih. Nah, kan yang ini ABCD-nya nih. A, B, C, ini daerah D gitu ya. Daerah D terletak di kuadran 2 seluruhnya, katanya salah ya. Kuadran tahu kan ya kalian? Kuadran tuh yang kayak gini. Yang ini daerah sini kuadran 1, ini kuadran 2, yang daerah sini ini kuadran 3, ini yang kuadran 4 gitu. Jadi ini seluruhnya di kuadran 2 salah ya, karena ada yang di kuadran 1 dan kuadran 3-nya ini salah. Itu ada pernyataan di atas yang benar ada berapa? Sebagian bayangan daerah A berada di kuadran 3. Betul ya, sebagian kan ya? Nah, kalau ini kan nggak nyatain seluruhnya, tapi sebagian. Berarti ini masih boleh. Ini ada nih daerah A-nya. Ada daerah yang seluruh bayangannya berada di kuadran 2. Tidak ada ya yang seluruhnya berada di kuadran 2, salah ya. Ini yang berada di kuadran di sini nih, tidak ada yang seluruhnya. Tidak ada daerah yang seluruhnya berada di kuadran 4. Betul ya? Ini tidak ada yang seluruhnya di kuadran 4. Ada juga sebagian yang A. Jadi ini betul. Berarti ada berapa pernyataan yang benarnya? Ada 2. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu boleh. Silakan kalau ada yang mau bertanya terlebih dahulu boleh.
Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dibaca terlebih dahulu, Sang. Oke. Ini untuk soal berikut. Nah, ingat lagi definisi fungsi. Fungsi itu kan relasi khusus, fungsi atau pemetaan sama ya, relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota A berarti semua anggotanya harus punya pasangan tepat satu, artinya dia tidak boleh ada yang punya pasangan lebih dari satu, si anggota domainnya ya. Mana sih domain? Domain itu yang sebelum panah, berarti di sini yang jadi domainnya yang ini kan, yang kiri ya. Ini domainnya, karena sebelum panah. Nah, ini kodomain. Oke, jadi kalau misalkan ditanya domain, berapa aja nih anggotanya domainnya? Ada A, terus sama B gitu ya. Sedangkan kodomainnya ada 1, 2, sama 3. Nah, kalau range itu kan daerah hasil ya, daerah kodomain yang punya pasangan di domain. Berarti range-nya itu angka 1 gitu, himpunan penyelesaian untuk domain, kodomain, dan range. Sekarang, kalau kita disuruh menentukan mana yang merupakan fungsi, caranya gampang. Kita lihat, ini kan seperti yang di ABCD ini itu adalah penulisan fungsi dalam bentuk mendaftar. Jadi bentuknya di daftar gitu. Nah tinggal lihat ininya aja nih. F. Nah ini berulang nih, ada F, ada F. Dia udah bukan fungsi, pasti artinya dia punya pasangan lebih dari satu si domainnya. Berarti ini bukan fungsi, salah gitu. Jadi mana nih yang merupakan fungsi? Silahkan tulis di kolom chat. Oke, bagus Kevin. Jawabannya betul, C.
Karena C tidak ada yang berulang ya, semua beda-beda tuh yang C. Oke, sip. Salsa sama Kevin betul jawabannya. Ini C itu E, F, G, H. Gak ada yang sama ya, jadi jawabannya C. Oke, nomor 11. Pada segitiga ABC diketahui tan A sama dengan 1/2 ditanya cos B, dan cos B itu 1/5. Maka nilai dari panjang AB, nah ini segitiganya kita nggak tahu ini. Nggak dikasih tahu pada segitiga aja, berarti ini segitiganya nggak terus sembarang mungkin ya. Saya bikin segitiga biasa, tapi kita anggap ini sembarang. Ini jangan anggap ini segitiga sama sisi ya, nggak ada simbol apapun kan sama sayanya. Cuman biar memudahkan gambarnya aja. Nah, ditanya perbandingan panjang AB dengan BC. Jadi perbandingan ini dengan ini. Masih tahu Kak? Masih ingat kan aturan yang disebut dengan aturan sin? Aturan sin ada aturan cos. Jadi kan panjang kalau kita kasih nama ini tuh namanya A kecil. Kenapa? Karena dia di depan sudut A besar. Ini B kecil, ini C kecil. Jadi aturan sin itu penulisannya aturan sin itu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini aturan sin. Ada aturan cos beda lagi kan ya, masih ingat kan? Nah, aturan sin dipakai kalau apa? Ada aturannya nih, aturan sin juga, bukan aturan ciri khas sih. Ciri khas aturan sin dipakai biasanya yang pertama ciri khasnya tuh ada dua sudut, satu sisi. Nah, biasanya di soalnya ditanyakannya satu sisi. Jadi imbang, ada dua sudut, dua sisi nantinya. Nah, itu ciri khas yang pertama. Ciri khas kedua, ada satu sudut, tapi dua sisi. Berarti yang ditanya apa? Ditanyanya satu sudut. Nah, gitu. Jadi imbang gitu di soalnya tuh, membicarakan dua sisi, dua sudut. Ini lihat, ditanyakannya perbandingan antara sisi yang ini dengan sisi yang ini. Dibicarakan dua sisi ini. Diketahui dua sudut. Nih, ini kan sudut nih, bicara tentang sin-nya. Nah, berarti kalau kita pakai aturan sin, kalau ditanya AB, AB itu per sin-nya sin apa? Sin C ya? AB per sin C sama dengan BC per sin A ya, kalau BC. Nah, kalau dibikin soal ini tuh AB per panjang BC sama dengan sin C-nya pindah. Sin C per sin A. Nah, kalau sin A bisa dicari pakai tan A. Yang jadi masalah di sini adalah ini nih, sin C-nya. Kenapa? Karena belum ada pembicaraan tentang sudut B. Sudut C, yang adanya sudut B. Nah, yang belum adanya sin C. Oke, coba tan A. Ini segitiganya sembarang masalahnya. Ini tuh saya berpikirnya kenapa soalnya agak susah. Biasanya di TPS nggak terlalu susah gitu. Sin A. Kita mulai dari nyari sin A dulu ya, dari tan A. Tan A kita bisa manfaatkan segitiga siku-siku. Tan A-nya kan 1/2. Tan itu kan depan per samping ya. Berarti ini sisi miringnya tinggal
pakai 1 kuadrat tambah 2 kuadrat gitu ya. Akar dari 5. Nah, berarti sin A-nya mah udah ketahuan. Sin A-nya berarti depan per miring, 1/5. Itu untuk sin A-nya. Nah, tinggal nyari sin C-nya nih. Sin C-nya enaknya pakai apa ya? Bentar. Ini tuh AB sama BC. Ini tuh sin C-nya bikin bingung nih. Karena dia sin C. Oke, kita pakai bantuan perbandingan sin yang lain ya. Coba bisa gak? Kayaknya nggak bisa deh. Ini gak tahu sin cos C gitu soalnya tuh. Kalau soalnya cos C, oh ini tuh gini. Kalau kita lihat nih, cos B-nya, kalau saya simpen B-nya di sini nih, ya. Jadi saya simpen B-nya di sini. Jadi asalnya dia tidak ngasih tahu jenis segitiganya. Tapi pas saya simpen B-nya kalau di sini nih, kalau B-nya di sini nggak mungkin. Kenapa B-nya di sini nggak mungkin? Karena ini sudut siku-siku. Berarti cos B-nya pasti cos 90 nol ya. Kalau cos 0 kan cos 90 kan 0. Ini sedangkan bukan 0, berarti bukan di sini B-nya. Saya simpen di sini. Ternyata pas dilihat nilai cos B-nya 1/5 sama di sini. Berarti jenis segitiga ini tuh segitiga siku-siku. Paham ya? Jadi ini jenis segitiga siku-siku. Lihat 1/5. Cos kan samping miring dari sudut B. Nah, berarti sin C itu udah ini C-nya itu yang ini. Berarti sin C itu sin 90. Sin 90 itu kan 1 ya. 1/1/5. Kalau pengen jadi perkalian dibalik jadi akar 5/1. Berarti jawabannya akar 5. Jadi C. Gimana? Ada yang mau bertanya dulu nggak? Silahkan. Saya kasih kesempatan dulu kalau ada yang mau bertanya untuk soal ini. Karena soal ini agak unik. Dia tidak ngasih jenis segitiganya. Pas ditanya kebingungan nyari sin C-nya, ternyata dia segitiganya itu siku-siku. Bukan segitiga yang sembarang seperti ini ternyata. Silahkan ya dilihat dulu.
Sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Saya lanjut ya. Karena ini soalnya cerita, silakan dibaca terlebih dahulu. Kita bahas. Yang pertama, panjang jalan suatu kota dalam 4,5 km. Di sepanjang jalan tersebut terdapat rombongan karnaval dengan panjang mobil atau kendaraan lain sekitar 2-4 meter dengan jarak antar kendaraan 2-5 meter. Diketahui X adalah jumlah minimum kendaraan pada rombongan karnaval tersebut.
Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, supaya ini kan X itu adalah jumlah minimum kendaraan ya, supaya jumlah kendaraannya itu sedikit, karena yang diinginkannya adalah jumlah yang minimum. Nah, supaya kendaraannya sedikit, artinya panjang kendaraan, panjang mobilnya harus panjang mobil yang besar, yang panjang. Nah, panjangnya 4. Ini kita bikin panjang mobil. Kenapa harus yang panjang? Karena supaya sedikit. Sedangkan jarak antar kendaraannya yang kecil justru, yang minimum 2. Ini jarak. Nah, berarti total dari 2 ini, dari jarak sama kendaraan itu ada 6 meter. Nah, ditanyakan adalah panjang jalan di suatu kota. Oke. Berarti tinggal 4,5 bagi 6. 4,5 kilometer kita jadikan dulu meter. Berarti dia turun 3 tangga ya, kilometer ke meter. Berarti kali 1000. Berarti 4.500 meter. Nah, 4.500 meter ini kita bagi 6. 4 bagi 6 kan nggak bisa. 45 bagi 6 itu 7 ya. 42, berarti ini 30 bagi 6, 5. 30, sisa 0, turun 0, berarti ini 0 ya. Oke, sudah selesai. Berarti 750 kendaraan. Berarti P lebih dari Q. Silahkan kalau ada yang mau bertanya ataupun sebagainya, boleh di kolom chat ataupun langsung. Nomor 13, bilangan real X memenuhi log X plus 2 per X kuadrat sama dengan 1 min log X. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Oke, kita nyari X-nya dulu ya dari sini.
Ini supaya log yang kiri dan log yang kanan bisa hilang, caranya yang kanan harus dibikin lognya cuma satu. Nah, satu itu kan berasal dari X log X ya. Tadi kan A log A sama dengan satu kata saya. Berarti kalau di sini kita pakai variabel X, X log X gitu. Oh, jangan X log X, karena di sini bukan butuh X log salah saya, tapi butuh log aja. Log itu 10 ya, artinya kalau nggak ditulis tuh. Jadi ini log 10. Karena di sini kalau nggak ditulis artinya angka 10 di sini tuh. Jadi ini 10 log 10 yang hasilnya 1 kan, dikurangi log X. Berarti ini bisa jadi log X plus 4 per X kuadrat sama dengan, ingat di eksponen, ada yang sifat gini, A log B kali C itu bisa diurai menjadi A log B tambah A log C. Jadi pertambahan. Ada juga pembagian A log B per C. Ini bisa berubah jadi A log B dikurangi A log C. Jadi pengurangan. Nah, di sini kalau pengurangan berarti dia bisa jadi perkalian kan? Jadi log 10x gitu. Nah, log 10 kali x. Jadilah log 10 min log x gitu ya. Nah, kalau lognya udah 1, boleh dicoret. Berarti kita peroleh di sini x plus 4 per x kuadrat sama dengan 10x. Nah, x-nya boleh pindah ke kanan. Jadi x plus 4 sama dengan 10x pangkat 3 jadinya. Oke, sampai sini ya. Mudah-mudahan paham. Saya lanjut lagi. Ini bisa dibikin jadi satu ruas, jadi 10x pangkat 3. X-nya pindah ke kanan jadi min X, 4-nya pindah juga ke kanan jadi min 4. Sebenarnya ini sama dengannya awalnya di sini ya. Tapi kalau misalkan pengen nggak pusing, sama dengannya pengen di sini ya sama aja gitu. Oke, sekarang untuk nyari salah ya. Log 10 per X, kenapa jadi 10 min X? Aduh, panjang nih dari atas. Ini kan pembagian ya, harusnya menjadi pengurangan, harusnya menjadi pembagian ya. Pantesan pangkat 3 jawabannya barusan. Kalau pangkat 3 kan ribet ngitungnya apa harus pakai Warner ya. Nah, gini. Nah, ini X-nya pindah ke kanan jadi X plus 4 sama dengan 10x kuadrat per X. Berarti kalau saya bagi X, ini tersisa X-nya satu lagi ya. Berarti X plus 4 sama dengan 10x. X yang ini pindah ya. Jadi 9x, berarti X-nya adalah 4 per 9. Nah, sama ya ternyata. X-nya 4 per 9 juga. T sama dengan Q. Silakan, kalau ada yang mau bertanya boleh. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya langsung.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan dibaca dulu soal. Nah, saya pengen coba ada yang mau ini dulu, iniin jawabannya dulu. Kira-kira berapa? Kira-kira yang mana jawabannya? Silakan. Apakah satu saja cukup, atau dua saja cukup, atau dua-dua harus dua-duanya, atau tidak bisa dua-duanya? Silakan yang lain ditunggu. Baru jawaban Seratina nih yang masuk. Silakan yang lainnya ditunggu. Bertambah jawaban Kevin nih. Silakan. Kaminya biasanya suka jawab. Mana kainnya Almun? Silakan. Yang lain juga saya tunggu. Bintang biasanya jawab juga sama Adit. Ayo dicoba. Kita tunggu dulu nih jawaban lainnya.
Oh, saya gak akan dulu lanjut nih, pengen nunggu dulu jawabannya. Saya pengen agak banyak yang coba jawab. Atau ada jawaban lain selain jawaban Serafina sama Kevin? Ayo. Kania, jawaban kamu apa, Kania? Atau masih nyoba-nyoba? Ya, saya masih nunggu nih. Penasaran saya, ada jawaban lain nggak? Ayo yang lain nyoba dulu dijawab ayo di kolom chat. Ayo salsa, biasanya salsa tadi nyoba jawab. Sekarang coba sa. Jawaban salsa yang mana? Oke, bagus. Salsa udah coba jawab. Yang lain ayo. Kita masih tunggu nih. Saya penasaran soalnya. Jawaban kalian ini kan sebenarnya tinggal bermain aljabar saja ya, tidak ada rumus khusus. Cuman saya pengen tahu kalian bakal menjawabnya yang mana.
Yuk, belum bertambah nih. 1 menit lagi. Saya tunggu. Oke, kita coba bahas ya. Tidak ada jawaban yang masuk lagi nih. P dan Q adalah dua buah bilangan bulat. Ditanya nilai P, 3P tambah 2Q. Saya pakai info yang pertama dulu. Ini kalau kita dikasih P kurangi Q sama dengan 6, cara pertama kita disubstitusi gitu kan. P-nya diganti jadi 6 plus Q atau Q plus 6. Tapi saat P-nya diganti Q plus 6, jawabannya belum dapat angka, tapi masih dalam variabel Q kan. Nah, kita masukin Q jadi P-6. Tetap nanti jawabannya dalam variabel P. Dengan cara substitusi itu gagal. Ya kan? Karena dia menyisakan variabel di dalamnya. Terus kalau sekarang saya misal-misal gitu, pemisalan, P kurangi Q sama dengan 6. Kan ini masalah nggak ada aturan apapun. Sehingga dia terlalu banyak, bisa 8 kurang 2, bisa 9 kurang 3, gitu kan ya. Jadi tidak ada aturannya. Jadi tidak bisa juga dilakukan. Oke, satu saja berarti salah. Satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, itu salah. D juga berarti salah. Yang kedua, dia ngasih taunya P per Q sama dengan 5/2. Kalau kalian jawabnya bisa dengan cara memasukkan 3P plus 2Q ini P-nya diganti jadi 5 tambah 2 kali 2, ini masih salah. Kenapa ini salah? Karena ini merupakan perbandingan. Kalau perbandingan, kita tidak bisa memutuskan bahwa P itu 5, Q itu 2. Bisa aja ini diperbesar jadi 10/4 gitu. Ya kan? P-nya 10, Q-nya 4, beda lagi jawabannya nanti. Karena di sini di soal P dan Q adalah dua bilangan bulat. Tidak ada pernyataan lain, kecuali ada pernyataan P dan Q yang memenuhi adalah dua buah bilangan bulat terkecil. Kalau itu mungkin saja. Kenapa? Karena 5 dan 2 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Ya kan? Sehingga 5 dan 2 menjadi bilangan bulat terkecil yang memenuhi pernyataan di soal. Ini tidak ada. Dia hanya ngasih tahu P dan Q merupakan bilangan bulat. Berarti kalau bilangan bulat bisa diperbesar. 10/4, P-nya 10, Q-nya 4. Perbesar lagi. Ya kan? Kali 3 masih bisa. Berarti 2 saja juga tidak cukup. Pernyataan 2 saja cukup, berarti salah. Tinggal kita putuskan bersama-sama bisa atau bersama-sama juga tidak bisa gitu. Nah, kita coba bersama-sama. Nah, dengan cara disubstitusi berarti di sini kan ada P min Q sama dengan 6. Ada disilang itu jadi 2P sama dengan 5Q. Disubstitusikan 2P sama dengan 5Q-nya. Nah, ini kalau saya perbesar jadi kali 2, 2P min 2Q sama dengan 12 kan. 2P-nya diganti jadi 5Q. Oh, bisa ya? Jadi 3Q sama dengan 12, Q-nya adalah 4. Kalau Q-nya 4, nah baru ketahuan P-nya. Berapa kurangi 4 yang hasilnya 6? Berarti 10 ya P-nya. 10 kurangi 4 kan 6. Jadi P-nya 10, Q-nya 4. Bisa kalau bersama-sama. Jadi jawaban yang tepatnya adalah C. Gimana?
Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, saya kirim filenya di kolom chat ya. Nah, filenya udah saya kirim ya di kolom chat. Silahkan di download terlebih dahulu. Berikutnya jangan dulu keluar karena sekarang kita sama bareng saya lagi ya untuk matematika. Kita langsungkan saja ya, soalnya kalau kita istirahat dulu 15 menit, terlalu kejauhan dari maghribnya, selesainya setengah 7, jadi terlalu jauh dari azan maghribnya. Jadi kita langsungkan supaya jam 18.15 sudah bisa selesai. Oke, sekarang kita masuk ke matematika. Saya akan bahas bangun ruang ya. Ya, atau di sekolahnya lagi belajar apa ya sekarang? Saya ikutin request sekolahnya deh. Sekarang masuk materi apa? Coba beda-beda, tapi coba saya pengen tahu dulu aja minimal. Saya tunggu di kolom chat. Matematikanya pada nyampe materi apa? Kayak lagi mau, kan udah masuk tuh PTS. Kalau nggak tahu ada yang baru PTS, ada yang atau ada yang materi baru nih. Coba boleh di kolom chat biar saya bisa menentukan babnya. Tapi masuk materi baru berarti ya statistika. Coba sekolah yang lain, saya tampung dulu. Kita lihat dulu babnya. Salsa silahkan, Satarina, sama yang lainnya juga.
Oh, pada banyak statistika ya. Oke, saya bahas statistika dulu. Saya mulai dari awal ya. Kita pengenalan data kelompok. Nomor 1, diketahui data terurut. Jika modusnya 12 dan mediannya 9, maka rata-rata data tersebut. Nah, ingat, kita review sedikit ya, mulai dari ininya dulu. Modus. Nah, apa itu modus? Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Oke. Median. Median itu adalah nilai tengah. Setelah apa? Data diurutkan. Nah, kalau modusnya itu 12, ini kan data sudah terlihat, ini terurut kan datanya. Kalau modusnya 12 artinya 12 harus muncul lebih dari sekali, sedangkan ini baru sekali munculnya. Berarti yang ini udah ketahuan 12. Karena harus lebih dari sekali. Karena yang lain sekali, 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 berarti 12 harus lebih dari sekali. Nah, untuk X, yang X itu jangan 11, jangan 6. Kenapa? Karena dia kalau 11 sama 6, dia jadi modusnya bukan 12 lagi nanti. Jadi ada 2 modusnya. Berarti ini bukan 4, bukan 6, bukan 11, antara itu. Berarti 7 sampai 10. 7 bisa 8, bisa 9, bisa 10. Dibantu dengan median. Median itu nilai tengah setelah data diurutkan. Lihat, dari kiri ada 5 angka, dari kanan ada 5 angka. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai X kan. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11. Berarti tengah-tengahnya di sini kan mediannya. Nah, mediannya itu katanya 9. Berarti di sini X tambah 11 bagi 2 itu 9. Berapa X-nya gitu? Pindah ruas aja ya. Berarti ketahuan X-nya adalah 2 kali 9, 18, kurangi 11, 7 ya. Berarti X-nya 7. X-nya 7, Y-nya 12. Ditanya adalah rata-rata data tersebut. Ya udah, kalau rata-rata mah kan agak gampang ya. Jumlah data dibagi banyaknya data. Sigma XI dibagi FI atau N gitu ya, frekuensi ini. N aja ya, biar gak bingung untuk data tunggal. Berarti ini tinggal tambahin 1 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 7 tambah 11 tambah 12 tambah 12 tambah 14 tambah 16 dibagi 10. Karena ada 10 data. Ini 4 tambah 4, 8 tambah 6, 14 tambah 7, 21 tambah 11 jadi 32. 32 tambah 24 nih, 2 kali 12-nya. 32 tambah 24 berarti 58. 56. 56 ditambah 14. 56 ini nih 16, 56. 14 tambah 16 itu kan 30 ya. Berarti 86 kan ya. Per 10 berarti 8,6. Jadi jawabannya yang C. Next. Nih. Ini ada yang mau ditanyakan dulu gak nih? Oke, ini
Rata-rata itu jumlahkan usia mereka dibagi banyaknya anak ada 5, nanti bisa ketahuan nilai nilai siang tertuanya. Silahkan dicoba terlebih dahulu. Kalau udah ada yang dapat jawaban, ditulis di kolom chat. Ayo, belum ada yang masuk nih jawabannya. Ditunggu statistika data tunggal nih. Ya, saya tunggu dulu ya.